Oke, balik lagi bersama gue Haryo Bergas. Kali ini gue tanpa rekan gue nih. Biasanya gue ditemenin sama Maurice Kansil nih. Cuma karena sebelumnya dia mengalami kejadian-kejadian yang aneh mulu dan ke dia mulu, jadi dia merasa terlalu deh gitu. Jadi Tapi emang nih gue agak mual dikit aduh, aja. Tapi tadi gue pikir asam lambung kan. Gue kayaknya asam lambung dan nih. Terus pas berangkat dari sini gue sempet ngisi makan dulu tadi kan. Gue makan dikit kan. Gue udah makan tadi ya. aduh. Terus gue bilang karena kita setupnya tuh di salah satu tempat di daerah Sawangan nih ya. Terus biar kelihatan cerita ngobrolnya juga enak. Terus nuan salam, jangkrik. Tapi gue belum ngecek tempat ini. Aduh. Gimananya? Emang rese ya Bang Cucu ya? Agak dikit mual. Tapi... jadi gue masih sama Bang Cucu toko perintilan. Kemarin kan kita udah cerita soal yang telepon tuanya dia nih. Masih banyak ceritanya guys. Gimana Bang? Banyak banget sebenarnya. Semenjak ya gue punya anak itu, sebenarnya gue udah mengurangi hunting barang-barang kayak gituan sih ya. Karena gue merasa khawatir. Ya boleh percaya atau enggak sih, tapi gue selama main barang-barang kayak gitu sebenarnya gue bukan tipikal orang yang, kan ada tuh orang-orang yang suka klenik gitu loh. Kalau gue lebih seneng karya seni kan, karena seninya, terus keanehannya sama historinya barang-barang yang ini yang gue dapet ini. Seiring berjalan waktu gue sering ngalamin hal aneh gitu loh. Terus kok gue jadi bisa kayak ngelihat sesuatu yang astral, sesuatu yang nggak bisa dilihat orang biasa lah kayak gitu. Gue merasa khawatir. Gue mutusin untuk membawa anak istri gue pindah dari rumah yang isinya banyak barang-barang gue itu. Tempat nyimpan barang-barang itu ya? Iya, barang-barang yang dijual dan disewakan itulah gitu. Dan gue nggak tahu gimana, baru-baru tahu juga banyak orang bilang kalau benda-benda itu ya buat bernaung para gitu. Yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Salah satunya apa Bang yang cerita lo hari ini? Gue pengen bagi sedikit cerita gitu. Gue dapat koleksi boneka pupet itu. Dulu tuh dimainin tuh, ada yang kalau di luar negeri tuh, di Eropa dan di Amerika tuh dia pakai kayu gini ya. Kayak kita taunya Pinocchio gitu. Padahal jenisnya banyak. Nah, gue dapat puppet hand. Jadi bonekanya di tangan gitu pakai jari maininnya. Nah, itu zaman dulunya itu gue tanya sama, gue juga cari tahu kan ini apa sih bonekanya, terus gue cari tahu karena gue seneng karakter boneka, gue seneng. Tapi yang bentuknya aneh-aneh. Yang ya kalau cetakan pabrik kan pasti lebih proporsional gitu, pipi apa. Nah, gue senengnya tuh yang bener-bener handmade, bikinan seniman, bikinan orang-orang zaman dulu. Terutama gitu. Yang karya tangan, bener-bener tangan ya, pakai tangan gitu ya. Iya, pokoknya bikinan terus bentuknya juga nggak beraturan. Misalkan hidungnya harusnya proporsionalnya lurus, ada menyon. Kenapa Bang? Pipinya Kenapa? Karena menurut gue tuh dia bikin karya seni itu pasti ada cacatnya. Iya, gitu. Pasti kalau emang bener-bener seniman, ya dia pasti tahu barang-barang ini gue bikin ya seini gue lah gitu. Zaman dulu kan gitu kan seniman-senimannya. Nah, gue dapat ini kalau nggak salah satu set deh. Ada berapa? Lupa gue, ada sekitar 15 atau 16 gitu loh. Nah, itu karakternya ada binatang macam-macam, ada karakter orang manusia juga. Dia kecil gitu bentuknya. Itu eranya tuh kalau nggak salah sekitar tahun 50 tahun 60-an lah. Pada zaman itu buat kayak dongeng anak-anak gitu, dimainin di kayak belakangnya ada tirai. Terus anak-anak kecil nonton, nah itu main gitu. Kalau dulu kita ada unyil tuh. Nah, unyil. Itu unyil. Nah, ini itu masuknya papet juga. Papet juga, masuknya boneka papet juga. Nah, setelah itu gue dapet dari temen tuh, gue ngeliat kok gue kayak ngeliat kayak ada yang beda aja gitu lah. Ini boneka kayak aneh aja, gue bilang. Boneka itu nggak laku-laku. Ya karena gitu. Bentuknya ya kalau orang-orang sekarang gitu. Dia apaan sih bentuknya menyon-menyon gitu kan, jelek lah pokoknya. Tapi buat lu tuh seni gitu. Iya, buat gue tuh wah ini unik banget gitu. Gue coba iseng aja posting di Instagram. Gue jual, emang pengen gue jual kan. Gue jual aja deh, gue jual. Terus ada orang tanya, temen juga sih, salah satu temen juga, salah satu manajer band lah dia, temen juga cewek. Itu dijual gitu. Iya dijual, lu mau dong gue gitu. Akhirnya gue yang dia pilih itu karakter yang emang agak spooky. Oh gitu. Iya, jadi
tanpa dia sadari atau memang dia udah emang gue sengaja nggak tahu milih? dah kayaknya pokoknya yang dipilih sama dia tuh yang spooky tuh. Iya. Nah di rumah itu gue taruhin kan dia nggak bisa berdiri kan karena kan cuma kepala Iya, doang dan kepala kain. doang, iya. Jadi gue masukin ke botol nih, gue Iya. taruh di botol terus gue pajang-pajangin di rumah. Di suatu malam tuh di rumah yang sekarang nih yang udah ada anak gue dan istri gue ini, gue mau kencing kan tuh jam 1:30 lah, jam 1:30 gue suka kebangun kencing tuh. Malam itu gue tidur cepet tuh, jam 9:30 gue udah tidur, jam 1:30 itu gue kencing kan, gue keluar gue taruh di gudang sebelah tuh. Terus gue dengar suara kresek-kresek gitu, wah tikus nih masuk ke dalam gitu kan. Kresek-kresek emang bikin Iya, penasaran. cuma kresek-kresek botol, gue taruhnya di bekas-bekas botol air mineral yang plastik gitu tuh. Kresek-kresek. Gue selip-selipin gitu kan biar dia Tikus, berdiri ya. gitu. Kayak Gue tikus ya. foto, gue pikir oh tikus ah. Gue penasaran masih rada merem-merem ngantuk gitu kan, gue nyalain lampu truk. Tanpa gue sadarin beberapa karakter boneka itu dia kayak main kayak Toy Story. Aduh, jadi gerak-gerak suara Anjir. kerak itu dia goyang tuh, boneka-boneka itu goyang. serius lu Bang Cuy? Iya, gue sempet ngeliat, gue mau ke kamar lagi, gue langsung lari ke kamar ngambil handphone. Bukan lari ketakutan tapi lu Enggak, mana, gue ngambil handphone, maksud gue, iya gue mikirnya kan kayak butuh wah bukti ya. iya nih, Ini wah, gua salah gak sih gitu ya? gila nih, kalau sampai kerekam, Anjir, gue mikirnya tapi gue nggak mikir mistis pada saat itu, gue mikirnya wah ini kayak film Toy Story nih, gue mikir gitu kan. Gue ambil kamera gini, siapa tahu nih bisa jadi salah satu cerita atau apa gitu loh. Gue mikirnya pokoknya film banget ya pada saat itu tuh. Gue masuk ke kamar, gue ngambil handphone, buru-buru gue cabut, lagi dicas kan, gue cabut, terus gue balik lagi tuh ke situ, langsung gue setel ke video kan, terus gue nyalain lampu, dan nggak ada pergerakan. Tapi nggak ada. masih rapi atau udah berantakan? Balik ke kondisi rapi lagi. Aduh, apaan tuh ya? Sebelumnya tuh dia gue jelas banget ngeliat main. Dan gak cuma satu, beberapa. Iya, main goyang-goyang gitu, main. Apa di botol tuh dia makanya bunyi itu dia main kayak gimana sih, kayak goyang-goyang. Tangannya pun iya, gue emang iya semenitan kali ngambil handphone gitu, udah cepet gue balik lagi. Dan begitu gue mau record gini nggak ya biasa aja. Dan di situ gue langsung mikir, gue tadi halusinasi kali, gue mikirnya gitu. Akhirnya gue masuk kamar itu jam 3:30 itu masih itu ada suara kayak masih tuh di hari yang sama. masih malam itu juga 3:30 tuh masih. Istri gue kan kalau udah tidur kan udah yang mangap dengan dengar apa-apa, gue bangunin dia tuh, yang apaan sih gitu. Itu udah suara tuh yang suara apa nih? Alah paling tikus kalau nggak kucing. Udah ngantuk Tadi aku pas habis kencing ngeliat masa boneka gerak-gerak. Alah masa sih gitu-gitu kan, istri gue nggak mungkin lah, istri gue gitu kan. Wah, istri Udah lu tuh berani akhirnya juga gue ya. nggak berani keluar tuh 3:30 itu kan. Udah gue juga udah ngantuk juga kan. Akhirnya gue tidur. Nah besok paginya gue posting, gue foto boneka itu. Nah itu satu orang itu ada salah satu temen itu dia ngeliat, gue beli deh, gue mau gitu. Padahal malam sebelumnya itu udah kejadian gerak-gerak itu ya. Udah ya, dan yang pemilik sebelumnya itu juga dia ngasih tahu, cuy, ini boneka gini. Gua nggak percaya, soalnya bajunya baru dijahit gitu, kain-kain baru kan. Tapi karena kalian bersih gitu ya. Kepalanya lama, kepala tahun 50-an, kepalanya. Nah kalau badannya itu dibikin baru, makanya gue mikir enggak lah gitu. Dan besok paginya itu anak gue mainin. Waduh, suka banget dia, anak gue mainin. Ada salah satu karakter bentuknya manusia gitu lah, pokoknya kayak manusia tapi kayak monyet. Ini bonekanya nggak semua bentuk manusia, ada macam, ada yang binatang, ada gitu. yang manusia. Ntar gue kasih lihat bonekanya deh. Terus anak gue mainin tuh pagi-pagi bangun tidur, dia udah apa itu gitu kan. Mainan kotor jangan. Nah itu gue cuci tuh gue mandiin, gue cuci tuh boneka-boneka itu kan kotor dari luar kan, gue sabunin deh pokoknya. Tapi bajunya gue rendemin pakai deterjen gitu deh pokoknya. Udah bersih semua, anak gue mainin. Ya anak gue interaksi anak-anak lah mungkin, gue mikirnya gitu kan. Tapi gue mikirnya imaginary friend lah ya dia aja gitu ya. Tapi gue mikirnya dia gitu kayak ada yang nemenin, kayak ada yang kayak ada yang ngajak main gitu. Dia interaksi ini gitu. Tapi lu udah nggak kepikiran gitu. Gue langsung mikir itu bahaya. Gue langsung mikir, wah bahaya nih, gue bilang. Gue takutnya tuh ada sesuatu yang jahatnya atau apa, bisa ini ntar jadi ganggu anak gue sakit atau apa. Gue selalu pikirnya kayak gitu, menjaga keamanan anak gitu ya. Nah akhirnya siang itu juga gue putusin, gue bawa jual semua.
Oh. Gue anterin ke rumah temen gue yang ini, semuanya gue anterin, tapi dia milih, gue yang ini aja deh, gini. Nggak maunya semuanya gue. Enggak, gue ini aja gini. Dia tetap ngotot yang itu. Gue lupa karakter apa ya. Dia beli cuma 1. 3 deh beli, diambil. 3 deh kalau nggak salah diambil. 3 karakter diambil dan dia digangguin juga di rumahnya. Apa dia digangguin apa, Bang? Lupa gue, suara atau apa gitu, dia digangguin juga. Dan 2 hari berikutnya dibeli lagi nih boneka ini, dibeli lagi. Ada sama orang di Instagram gue posting, laku, udah dibeli, udah dikirim. Udah dikirim, begitu dikirim ke sana orang si gue kenal juga si pelanggan juga, dia cewek juga yang beli. Dia suka aja gitu karena jadul kan, mau dipajang gitu kan. Dia orang film. Dia suka, dibalikin. Kenapa dibeli ada aneh lagi? Dia diganggu. Wah, gue balikin aja deh cuy, sorry ya cuy, nggak jadi gini. Gue kira nggak serem, totalnya spooky gitu gini. Gua masa sih, gua kan ya, gua pedagang kan, gua gitu. Masa sih serem banget gitu biar dia nggak jadi balikin kan, tapi gua nggak enak kan, akhirnya dia balikin, dia beli barang yang lain akhirnya. Dan barang itu balik. Sampai sekarang sisa berapa sekarang? Ada 8 atau ya 8. Masih ada 8 sekarang? Masih, waktu itu sempat gua bawa ke Olho, mau gua pajang. Dan itu clash sama yang badut gede. Si badut lagi. Iya, dia ntar deh kita bahas nih si badut itu, tapi dia harus dibawa, kalau mau dibahas harus dilihatin, jadi biar orang tuh lihat juga nih sosok ini nih apa sih sebenarnya. Iya, dan belum lama tadi ada temen tuh si Mas Basor itu yang tukang yang gali kubur juga. Nah, dia sebelumnya yang gali kubur ya, sering bantuin gue juga tuh kalau gue ada project art apa, dia sering bantuin gue, asistenin gue gini. Nah kemarin kebetulan di Olho, dia lagi renov kan Olho, dia di sana sendirian. Wah, dengan kondisi listrik lagi mati kan? Iya kan, emang listrik mati kan Olho kan. Sebenarnya bukan rusak sih, belum diisi vouchernya. Dia kemarin ngomongnya rusak. Jadi mati tuh. Sampai sekarang masih mati. Dia di sana sendirian dan kondisi si badut ada di situ. Nah, fatalnya adalah gua juga sih yang salah gitu. Lu tahu di belakang Olho tuh ada seng kan? Iya. Nah, itu gue minta dicopot. Karena emang mau dibongkar kan. Itu copotin. Nah, si doi ini, si badut nih, di pojokan seng itu nyender. Nah, si Mas Basori nggak ngeliat, kalau kan gelap kan, si doi di nyender di seng itu. Terus dia udah getok aja, bro. Jauh loh jaraknya, dia bilang jauh jaraknya. Dia ngeliat kayak ada sosok hitam gede gitu di dalam ruangan itu. Terus dia jauh, sama kayak Morris di ban juga. Tapi jaraknya jauh. Dan anehnya ya bisa sampai ke badannya dia. Kayaknya mungkin kalau di CCTV lucu kali, dia lagi kerja kan, duk tiba-tiba nggak lucu juga, Bang, serem juga itu. Ada kayak, berarti boleh juga itu, Bang, kapan-kapan kita bahas soal si badut ya kayaknya. Ya boleh sih, tapi satu hal ya, dia nggak akan pernah gue jual dan nggak akan pernah gue kemana-manain lah. Gue nggak tahu kenapa gue suka banget sama dia tuh, suka banget gue. Ya, si Papa sekarang berarti udah nggak di Olho lagi, juga nggak di rumah lu ya? Udah gue bawa pulang di mobil. Baru tadi baru turun tadi. Jadi itu lama banget tuh, udah hampir setahun di dalam mobil, di bagasi belakang. Itu dia. Kenapa nih udah mobil, Bang? Ya khawatir ini. Iya. Takutnya sama anak dimainin lagi gitu. Takut dimainin aja, atau takut aktif atau gimana, atau takut dimasukin sesuatu lah atau apalah. Nah, iya lupa gue dapat info juga sama pemilik sebelumnya itu dulunya buat ritual, ternyata pernah dipakai buat ritual. Waduh, kayak voodoo gitu. Buat manggil, nggak tahu ya percaya atau nggak percaya, itu buat manggil orang yang udah nggak ada, leluhur gitu ya. Waduh, kayak pantesan jelangkung gitu-gitulah pokoknya. Nah, pantesan aja dipakai buat media kayak gitu-gitulah. Benda ini, si boneka puppet ini nggak kepikiran buat lu taruh di gudang? Iya sih, kalau nggak laku ya udah kayaknya gue balikin, kayak di rumah terlalu bahaya. Jadi kalau nggak laku, nggak ada yang mau beli, selama di posting lagi nggak ada yang mau beli. Ini udah lama juga soalnya, udah lama, itu udah hampir 2 tahun kayaknya deh dibuat. Dan itu ada 2 atau 3 yang ngeluarin aroma wangi. Waduh. Dua. Gue lupa karakternya apa gitu. Yang entah yang binatang atau yang orang, gue nggak tahu. Oke, Bang, gue kayaknya udah merasa mulai berat banget sih gue beran. Iya tuh, kadang-kadang orang kan juga suka apa sih pundak berat. Tapi itu emang real loh, beneran. Iya benar. Ternyata iya. Kalau kayaknya gue udah mulai ada sesuatu. Gue udah mulai parno, jadi guys, kayaknya gue mual, pundak berat tuh. Mau cuci teki
Sorry ya guys, ini gue beneran Bang Cucu, thank you banget ya Bang Cucu. Ada kesempatan lain waktu kita akan cerita-cerita lagi sama Bang Cucu untuk cerita yang lain berikutnya. Jadi banyak cerita-cerita stoknya yang lain nih. Bang, thank you banget ya Bang. Yo, sesuatu ya. Guys, sampai bertemu di puncak kehidupan guys. Thank you. Dadah. Oke, balik lagi barengan gue Morris Kansil dan rekan gue. Hario Bergas. Ada bintang tamu kita di sini. Iya, ada Ya. Bang Ozi. Bang Ozi. Siapa dia nanti kita Sorry nih pas episode sama Om Cucuy gue nggak bisa hadir tuh. iya. Belut boker gue. Bukannya gue takut Bisa ya. aja Bang dia Bang. Berarti buang energi negatif ya. Enggak. Gue udah nggak enak dari yang episode gali kubur. Lu inget kan? Iya. Pas episode gali kubur tuh sebelah gue, kalau lu perhatiin kan gue suka nengok ke sana tuh. Tuh kayak ada orang jalan men. Udah gitu ada yang nyambit-nyambitin. Jadi gue udah risih banget kayaknya. Makanya gue enggak, gue skip deh. Tadi juga pas yang apa sebelumnya gue yang sama Bang Cucu, gue ngerasa belakang gue juga kayak kocak terus punggung gue pegel banget. Udah nggak enak kan bawaannya. Nah gue daripada berkelanjutan terus guanya juga ntar nggak baik buat gua, ya gue skip. Nah makanya gue panggil Bang Ozi ini untuk menjelaskan energi itu ada nggak sih Bang? Iya, Sebenarnya? jadi Kayak sebenarnya gitu-gitu. kita jelasin dulu ya Bang Ozi itu siapa. Bang Ozi itu Iya. dia bisa dibilang lu tuh mempelajari tentang energi ya Bang ya. Iya. Spiritual juga bisa dibilang gitu Bang ya. Ya bisa juga. Iya. Nah gini banget kan kemarin kan kita kan udah ngomongin si Bang Basori itu yang gali kubur. Dia kan sampai bilang gue tuh bisa sampai nyium bau orang yang mau meninggal gitu kan. Bisa dicium tuh baunya. Betul. Secara logika lo bisa jelasin tuh Bang ya. Bisa itu. Itu dulu deh kita itu dulu deh bahas itu dulu deh. Soalnya kan banyak orang awam penonton khususnya yang mikir terlalu modern kayak gue lah. Iya. Waktu episode pertama kan gue Iya. apaan tuh? Pip. Iya. Tahu gue Timpa. Emang tuh ada Bang ya? Itu bener ada. Jadi itu mengapa bisa terjadi karena satu hal udah terbiasa di dunia itu sebetulnya. Sudah terbiasa Iya. kejadian Jadi, seperti itu. Sesuatu yang datang energi itu dia lebih dulu. Jadi feel-nya sinkron antara energi ini udah connect lah istilahnya. Oke. Makanya lebih cepat untuk dapat kabar. Contohnya ya kayak kita kerja mungkin cari rezeki terus gue kerasa nih gue dapat duit besok, ya hampir sama seperti itu. Iya. Oh, nah Jadi alam merespon lah ya. iya. Nah, makanya karena itu dia energi cocok dia kayak ya alam itu merespon tadi ya Iya, Mas benar, bilang ya. merespon. Karena kan di situ bermainnya di saat kita melakukan pekerjaan itu ada indera yang lebih tepatnya yang dia bermain kayak penciuman, Oh, semua indra itu sebenarnya pendengaran, semua indra bekerja. visualisasi itu juga Oke. berpengaruh. Oh. Contohnya hal yang paling jelas yang diwariskan orang-orang tua dulu, jangan keluar maghrib ntar ada hantu gitu. Itu terekam gitu maksudnya. Iya, itu terekam jadi memori. Terus Meskipun sebetulnya bisa dibilang itu nggak ada gitu. itu terbentuk dia dari Oh, kecil, dari jadi kecil sampai Enggak. kita yang membentuk jadi sebenarnya. iya, jadi akhirnya terbentuk. Contoh pohon besar itu ada hantunya, ntar terbentuk Iya. sampai kita Oh. besar. Jadi di saat kita ngelewatin suatu tempat yang ada pohon gede nih, padahal tempat itu suci istilahnya begitu. Iya. Terus kita lewat karena image-nya itu sudah dibangun seperti itu. Akhirnya Kedoktrin lah ya. ya, Kedoktrin. pikiran merespon tubuh. Jadi bulu ini naik karena image-nya seperti itu. Nah, terus kalau yang Bang Cucu ini dia kan kolektor barang-barang vintage, unik, antik. Ini kenapa sih sampai barang-barang yang kita tuh nggak nyangka ya kayak Iya. telepon aja bisa mengeluarkan wujud yang seperti itu gitu. Iya. Kayak ada kehidupan gitu. Iya, terus juga kayak boneka ternyata bisa gerak-gerak. Nah, itu jadi Iya. maksud gua tuh hal yang aneh gitu. Itu gimana Bang Uji? Jadi semua barang itu merekam sesuatu apa yang ada di sekitar. Karena kan si pemilik sebelumnya ya manusia ini kan punya energi sama vibrasi. Contoh kayak boneka nih, kita sayang banget ditimang-timang, dia rusak kita sedih banget. Iya. Dia energinya terbentuk tuh, terbentuk. Nah di saat orang ini sudah meninggal, terus barang ini udah tua nih, terus dibeli sama orang lain, tapi pemegang barunya berpikir dengan hal yang menyeramkan. Iya. Dia udah punya energi, akhirnya keluar Terbentuk. dia, terbentuk.
makanya kita harus sangat berhati-hati dengan pikiran kita sendiri. Jadi sebetulnya asal muasal segala sesuatunya pikiran ya. Iya, Iya, mindset kita itu bisa merubah frekuensi yang ada. benar. Contohnya Oke. ini kita lagi bicara tentang hal yang menyeramkan, otomatis alam ini merespon. Akhirnya suara apapun itu terbentuk jadi menyeramkan. Nah, kalau misalkan kayak ini bang, misalkan itu kan tanah bekas pembantaian, tanah bekas apa itu lo jadi angker, nah itu gimana bang? Iya. Karena gini, yang bikin angkernya tuh satu, karena ada darah di situ. Darah Darah tuh pengaruh ya. orang-orang yang meninggal di situ. Mungkin akibat pertempuran Iya. kayak gitu ya. Setiap orang yang berjuang mungkin dulunya itu dia pastikan memiliki semangat yang lain satu sisi. Itu pasti tertinggal di situ, rasa sakit segala sesuatunya. Sementara darah ini dia bukan hanya darahnya dia, tapi DNA dari leluhurnya, orang tuanya, Turun semua. temurun tuh ya. Iya. Dan sebenarnya untuk Nusantara sendiri hal yang paling tertinggi untuk sesaji yaitu pengorbanannya kan hewan. Iya, Darah ayam, ayam, kerbau terus gitu. kerbau. Cuman yang dulu sekali, makanya ada film kayak Apokalipto, persembahan Iya, darah betul. manusia. Itu emang sebenarnya ada, dan itu sangat-sangat mengerikan. Jadi faktor darah pun ngaruh ya. pengaruh sekali. Iya. Jadi maksudnya tuh darah itu bisa kayak merekam gitu ya. Benar, karena Wah. dia bukan hanya milik satu orang. Iya, kayak Jadi, tadi turun temurun. Turun-temurun. Oke. Nah bang, itu sebenarnya ilmu yang seperti ini tuh kan jarang orang tuh nggak kepikiran ya untuk Iya. mendalami ya. Nah, Nah maksud gua ini tuh kalau kita mau mempelajari hal ini kan bukan berarti kita mempelajari klinik gitu kan. benar. Karena memang ini kan kalau bilang tadi kan sebutkan energi dan semua itu sebenarnya dari pikiran kan. Benar. Untuk mempelajari bagaimana bang? Itu butuh waktu yang lama sih. Selain itu juga ya praktek langsung. Jadi tergantung. Sementara ini mental itu juga suatu energi. Ya, berarti kalau misalkan kita untuk mempelajari itu ya berarti kita bisa gue bilang gini nggak bang? Kita menata pikiran kita sendiri dulu aja gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya begini, segala sesuatu tentang proses kehidupan kita masing-masing jalan itu berpengaruh dari apa yang kita pikirkan. Jadi berhati-hatilah kepada sesuatu yang tidak nampak. Siapa dia? Yaitu pikiran kita sendiri. Oh bukan berarti siapa dia makhluk itu bukan sebenarnya. Pikiran Jadi kita sendiri ya. Pikiran kita sendiri Yang nge-track mereka akhirnya gitu. Iya, makanya alam itu merespon suatu energi. Jadi kalau kita udah mikirnya serem, ketarik dong. Jadi hukum tarik menarik itu bukan hanya untuk hal yang kita inginkan ya. Maksudnya untuk gue pengen kaya, gue pengen sukses. Nggak itu doang, ternyata hal negatif pun Iya. menarik juga ya. Itu makanya kan di saat kita menghadapi suatu masalah, sesuatu hal yang menyeramkan, kita berpikir terus menerus, dia akan semakin menjadi besar dan datang terus. Iya. Tapi di saat kita balikan pemikiran itu menjadi sesuatu hal yang istilahnya gara-gara itu sesuatu hal itu muncul lebih baik, itu akan berubah. Iya. Nah, lu pelajarin dari kapan sih bang? Itu semenjak ngumpulin barang-barang antik. Tahun berapa tuh? Mulai umur berapa kalau boleh tahu? Itu kelas 2 SMP udah. SMP. Berarti senang. cocok dia sama si cucu perintilan ya? Iya nggak? Cocok Iya banget. asli. Nah, Iya kan? Itu Barang-barang dari antik. pengalaman sendiri barang-barang antik pun ada nggak yang lu ngerasain ada energi yang bikin lu juga Iya. negatif gitu? Jadi gini, di saat gue sama barang itu nggak berpengaruh. Jadi di saat ada yang datang ke rumah, dia berpengaruh karena frekuensi energinya beda. Oh. Jadi Oke. gue kan banyak nih barang patung-patung. Jadi misalnya tua. frekuensi buat lu tuh nggak berpengaruh buat lu, tapi buat orang lain ini Iya. ternyata mengganggu frekuensi dia gitu ya. Nggak sinkron. Nggak sinkron ya. Jadi kan gue punya gitar, terus patung-patung tua. Jadi setiap waktu-waktu tertentu kan ada yang ditaruh lah di situ. Iya. Jadi ada teman datang karena memang nggak pernah dimasukin ruangan itu. Mungkin frekuensinya juga berbeda. Terus cara visualisasi dia memandang barang itu lain juga Iya. kan istilahnya dengan Iya, dia iya. Buat lu tuh hal yang biasa, buat dia kayak ini kayak Iya. pas nih. Iya. itu berpengaruh juga. Akhirnya gitar itu bunyi cereng. Wah, Musik kabur gue.
Gue kabur gue Itu ya. siang-siang tuh. Tapi ini menarik sih, maksud gue ternyata semua tuh berawal dari pikiran ya. Iya. Ya makanya kita panggil ahlinya. Iya, ini Kita- buat kalian gue mau klarifikasi sih, maksudnya kayak tadi kan yang soal barang-barang, kenapa sih barang antik, gue penasaran gitu maksud gue. Iya. Ternyata ya itu tadi ya. Nah, kita makanya panggil Bang Ozi ini kan untuk meluruskan hal-hal yang orang berpikirnya tuh keris jadi nyembah gitu loh. Iya. Ternyata kan nggak mesti kayak gitu. Iya. Jangan jadi patokan, tetap yang di atas ya. Iya. Yang kita sembah ya patokannya ya udah tuh yang maha kuasa udah. Iya, betul. Jangan lo jadi wah nih gue nemu jimat nih atau nggak kayak gitu. Tapi gini, Bang Uji, yang menarik kan si Bang Cucu ini menilai benda itu sebagai seni. Tapi ternyata tanpa dia sadari itu dia melihat kejadian-kejadian gitu. Iya. Hmm. Karena dia punya frekuensi dari sebelumnya. Kalau itu Track barang record tua. ya, track record sebelumnya. Contoh nih, seumpama ya ada Atau jangan-jangan sorry Bang, jangan-jangan sebenarnya di alam bawah sadar Bang Cucu sendiri udah kepikiran sebenarnya kayak ini ada sesuatu deh. enggak mesti kayak gitu. Hmm. Karena si benda mati ini juga istilahnya dia bisa menangkap, dia punya ruang. Contohnya nih ya, misalkan sesuatu ahli spiritual, dia punya main jelangkung lah, Hmm. barangnya ini udah tua sekali dan sering digunakan, terus ditaruh di tempat penjualan barang antik. Oke. Kita ngeliat kan auranya sudah berbeda nih, Iya. kita beli, frekuensi barang itu sama kita dengan pemilik sebelumnya kan nggak sama. Hmm. Itu ada kejadian aneh saat penyingkronan itu. Iya. Akhirnya teryakinkan bahwa barang ini memang ada isinya. Emang ada Jadi isinya. terafirmasi bahwa Iya. emang berada isinya. Dan Ini kita boleh nanti kupas lebih detailnya di episode berikutnya kayak oh Bang iya, Oji kayak barang-barang yang dikasih dong. gue penasaran sih. Iya. Salah satunya. Ini Ada ini nih. apa ini nanti? Ini ada ceritanya. Ya ini dari Bang Oji juga. Dia dari Bang Ozi juga Kita nih. ada ceritanya nih, oke? Iya. Lu mau ceritain aja di sini. Enggak, Cucu udah ngeliat tadi mau nawar. Kan barang antik. Iya. Tapi gila sih. Maksud gua lu terus meresponnya dengan positif mulai dari umur berapa tuh, Bang? Dari SMP itu apa emang lu nyarinya emang mau jalannya positif nih? Enggak, dari SMP itu memang suka sesuatu yang tua, yang pernah digunakan, ada nilai historinya. Oh, historinya. Iya makanya itu tadi kan gue bilang kenapa positif. Kadang-kadang kan orang disalahgunain. Lu bukan buat gaya-gayain jimat buat dapet cewek nih gue. Kun payatun, puy. Cewek ngeliatnya ganteng nih gue. Enggak kayak gitu, dia kan ngegunainnya positif gitu loh. Lu kok lu bisa positif bukan karena negatif. Itu gimana tuh? Apa dari diri lu sendiri alam bawah Iya, sadar lo karena- yang ngarahin? Karena memang senang dengan hal kayak gitu sebenarnya. Oh, Akhir- seneng. Akhirnya lebih dari yang biasa, lebih ke berat koleksinya, lebih ke yang paling susah dicari. Tapi ya dari situ ya banyak juga, maksudnya barang-barang yang nggak asli lah. Awal-awal belajar itu pasti nemuin hal kayak gitu. Jadi kalau yang asli itu memang berbeda. Jadi kita ngerasainnya itu di saat sebelum kita punya, sesudah kita punya. Itu apa perubahan? Itu ada. Ada perubahan. Ada. Jadi dia membawa hawa di Berarti tempat kita. ini setiap benda ya, Iya. baru maupun lama sebenarnya begitu ya. Cuma Begitu, orang mindsetnya karena wah, benda antik nih pasti kenapa nih dulunya gitu ya. Benar. Kayak Jadi, rumahnya dia doang nih sama kalau- cucu gue gak mau masuk. Jadi kalau kayak Kalau namu di luar aja. kayak benda baru terus diisi niatnya apa, itu ya tetap energi juga. Oke. Ada dia. Dan itu memang bisa digunakan. Itu tadi. Sama seperti orang tua dulu di zamannya menggunakan hal seperti itu. Ya kayak si Haryo kan engkong lo ya, Iya. yang punya cincin tuh ya. dulu. Paman lu udah ngincer tuh ya. Iya. Karena emang buat Nggak pemikat dikasih, ya, iya. nggak dikasih ya, dikasih sama tante lu ya. Ini aja nih, biar nggak salah kan. Terus kayaknya ini gue udah berat ya. Oh iya udah. Ini gue terus lagi Enggak, tapi seenggaknya dari cerita ini kita bisa meluruskan bahwa emang kekuatan di sana itu ada di luar sana. Gue tadi yang nggak percaya, gue tuh modern banget dan Ini dari tadi gue akhirnya gue kapok sih. nggak tahu nih. Ini tempatnya gue nggak ngerti ya. Apa tempatnya apa karena ini Iya. terafirmasi juga kayak Iya, benar. Bang Ozi mungkin bisa kasih Pesan. masukan buat para pendengar Arapik khususnya bahwa misalnya mereka koleksi atau apa, lu bisa nyampein buat mereka jangan disalahgunakan atau apalah, bisa ada pesan positif buat mereka di luar sana. Ya kalau untuk barang-barang tua itu untuk di zaman sekarang sih dia ada nilai investasi tinggi. Hmm. Pantes Semakin cucu tua doyan ya. semakin jadi sudah
enggak apa ya, bukan rahasia lagi, artis-artis pejabat-pejabat juga ngoleksi. Nyari, emang nyari ya, kolektor Iya, item iya. ya. Bener. Oh, oke, baru tahu gue. Itu tapi ada dari satu itu ya, kembali lagi kita istilahnya mempunyai pikiran sama rasa tadi. Oke. Jadi jangan pernah meragukan diri sendiri. Hmm. Itu yang paling penting, karena di saat kita dalam situasi apapun yang nolong bukan orang lain, tapi diri sendiri. Diri sendiri. Bahkan sakit juga. Ya, dengan mindset kita sendiri, pola Iya. pikir kita sendiri gimana cara. Oke, Bang Ozi, thank you banget nih udah datang ke studio kita yang sangat angker ini. Gue sih dari tadi Morris pertama, cuma gue pikir Morris bang lagi nggak enak aja deh kemarin. Cuma tadi gue dari tadi ngerasain berat sih bang. Enggak, gue pengen buru-buru makan nasi goreng aja. Kita ngobrol di sana aja deh, ya kan? Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton. Bakal ada episode berikutnya ya. Pasti. Masih barengan gue Morris Kansil dan rekan gue. Hario Bergas. Sampai bertemu di di puncak. puncak kehidupan. Oke, thank you guys. Thank you. Bang Kang, thank you.